Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada pagi kali ini kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, untuk anak-anak sekalian, khususnya kelas 9, kita akan mempelajari matematika pada bab tentang akar-akar persamaan kuadrat. Kali ini akan kita bahas menemukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkap kuadrat sempurna. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat sempurna? Kita terlebih dahulu pahami. Secara umum bentuk kuadrat biasanya ditulis dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Apabila bentuk ini dapat kita ubah menjadi bentuk a dalam kurung x ditambah p sama pangkat 2 atau kuadrat sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini kita namakan persamaan kuadrat sempurna. Nah, sebagai contoh persamaan kuadrat sempurna: x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kita namakan persamaan kuadrat sempurna karena persamaan ini dapat diubah menjadi x tambah 1 kuadrat sama dengan 0. X kuadrat tambah 4x ditambah 4 sama dengan 0 ini juga merupakan kuadrat sempurna karena dapat diubah menjadi x tambah 2 dalam kurung kuadrat. Demikian juga untuk 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 18 sama dengan 0 juga merupakan persamaan kuadrat sempurna karena dapat kita ubah menjadi 2 dalam kurung x min 3 kuadrat. Dan yang keempat, 4x kuadrat ditambah 12 ditambah 9 juga merupakan persamaan kuadrat sempurna karena dapat diubah menjadi 4 dalam kurung buka 2x ditambah 3 kurung tutup kuadrat. Jadi semuanya yang 4 contoh ini dapat diubah menjadi dalam kurung kuadrat, itu artinya persamaan kuadrat sempurna. Ini buktinya. Kalau dia merupakan persamaan kuadrat sempurna, maka tadi jika kita kalikan atau kita pangkatkan 2, x tambah 1 kuadrat itu artinya x tambah 1 dikalikan x tambah 1. Kita kalikan menggunakan sifat distributif. X kali x kuadrat x kali 1 1x 1 kali x 1 kali 1 1, sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang di atas yang nomor 1 itu dapat diubah menjadi x tambah 1 kuadrat atau menjadi kuadrat sempurna. Dan yang nomor 3 juga kita coba buktikan bahwa ini juga merupakan kuadrat sempurna. Caranya yaitu dengan cara memangkatkan atau mengalihkan dengan bilangan yang sama. 2 dalam kurung x min 3 kuadrat, berarti yang dikuadratkan adalah x min 3, sehingga 2 kali x min 3 kali x min 3, berarti 2 kali hasil kali dari x min 3 kali x min 3 diperoleh 2 kali x kuadrat min 3x min 3x plus 9 sama dengan 2 kali x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0, dan dikalikan dengan 2 dalam kurung semuanya dikalikan 2 hingga 2x kuadrat min 12x tambah 18 sama dengan 0. Nah, ini bukti bahwa bentuk persamaan kuadrat sempurna. Yang 4 tadi kita wakili dengan 2 ini. Selanjutnya adalah kita pahami apa ciri khas ciri-ciri dari persamaan kuadrat sempurna. Yang pertama itu misalkan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, yang kita lihat menjadi ciri ada suku yang di tengah 2 dan 1 di belakangnya. Nah, 2 ini kalau kita kalikan dengan setengah hasilnya 1,
dan 1 dikuadratkan hasilnya 1. Ini ciri khas yang pertama. Kita lihat bahwa yang tengahnya itu jika dikalikan setengah lalu dikuadratkan hasilnya sama dengan C nya. Setengah dikalikan B dikuadratkan hasilnya sama dengan C, maka bentuk ini akan menjadi kuadrat sempurna, yaitu X ditambah setengah dari B dalam kurung kuadrat. Yang kedua, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, kita lihat B nya 4, C nya 4. Apabila B nya itu kita kalikan setengah, berarti B nya setengah kali B setengah kali 4, berarti 2 jika dikuadratkan adalah 4. Maka bisa diubah menjadi X kali setengah dari 4 adalah 2, X tambah 2 kuadrat sama dengan 0. Yang ketiga, karena di sini ada 2 di depan X kuadratnya, 2X kuadrat min 12, maka persamaan kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2 ruas kiri dan ruas kanannya. 2X kuadrat dibagi 2, kemudian 12 dibagi 2, dan 18 dibagi 2, dan pembaginya kita jadikan perkalian menjadi faktor, sehingga sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah 6X. Lalu kita perhatikan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu B nya adalah min 6, setengah dari min 6 adalah 3 kuadrat adalah 9. Jadi 9 itu merupakan setengah dari min 6 yang dikuadratkan. 2 nya biarkan saja, sehingga persamaan kuadrat ini menjadi persamaan kuadrat sempurna. 2 kurung buka X min 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah yang 9 itu berasal dari setengah kali min 6 lalu dikuadratkan. Min 3 kali min 3 9. Yang keempat, nah ini kita faktorkan juga 4 nya, sehingga 4 kali kurung buka X kuadrat plus 3X plus 9/4. Karena yang C nya dibagi 4 tidak bisa menghasilkan bulat, maka biarkan saja bentuk pecahan 9/4. Lalu yang kita perhatikan adalah yang dalam kurung, yang B nya ini 3. Nanti agar menjadi kuadrat sempurna, tentunya setengah dikalikan 3 adalah 3/2, dan 3/2 dikuadratkan adalah 9/4 sama dengan C nya, sehingga dalam kurung ini dapat kita ubah menjadi 4 nya tetap, X nya 4 kurung buka X ditambah setengah dari 3 adalah 3/2, jadi X dikurangi atau ditambah harusnya ditambah 3/2 kuadrat. Selanjutnya adalah kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Sebelum kita menjawab lebih jauh, kita lihat perhatikan soalnya. B nya adalah 10. 10 harusnya bukan ditambah 16. Kalau ingin menjadi kuadrat sempurna harus ditambah berapa? Setengahnya dari 10 yang dikuadratkan. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti pertama kita yang ruas kiri dan ruas kanan kita hilangkan 16, jadi kita kurangkan 16, ruas kiri dikurangi 16, ruas kanan dikurangi 16. Ruas kiri 16 nya habis, ruas kanan tadi 0 kurang 16 min 16. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita tambah agar menjadi persamaan kuadrat sempurna. Tambahnya berapa? Setengah dari 10. Nah, jadi agar menjadi persamaan kuadrat sempurna dan tidak mengubah soal, maka ruas kiri dan ruas kanan harus ditambah dengan bilangan yang sama, tapi bilangan yang sama kita pilih yang setengah dari B, yaitu setengah dari 10 yang dikuadratkan hasilnya 25. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ditambah 25. 25 yang kiri dalam bentuk setengah kali 10. Jadi nanti yang ruas kanan nanti sama dengan min 16 ditambah 25. Jadi yang ruas kanan nanti menghasilkan 9. Yang ruas kiri jadi X kuadrat ditambah 10X ditambah
5 kuadrat sama dengan 9. 9 ini berasal dari 16 min 16 ditambah 25. Lalu yang ruas kiri bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, X tambah 5 kuadrat. Yang ruas kanan tetap 9. Lalu berdasarkan konsep, apabila ruas kiri kuadratnya dihilangkan, artinya ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dibuat akar. Sehingga jika diakarkan, yang kiri jadi hilang kuadratnya, yang kanan jadi plus minus akar 9. Sehingga X tambah 5 sama dengan plus minus 3. Lalu kita akan mencari nilai X, berarti yang ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 5. Sehingga yang X yang kiri tinggal X saja, yang kanan dikurangi 5 ditambah atau dikurang 3. Artinya di sini ada dua jawaban. X yang pertama adalah min 5 tambah 3 dan X yang kedua min 5 kurang 3. X yang kedua X. Lalu dihitung masing-masing. Yang X yang pertama menghasilkan 2, negatif 2, yang X yang kedua menghasilkan negatif 8. Nah, ini adalah merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 10X ditambah 16 sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 8. Itu contoh menyelesaikan. Jadi prinsipnya mengubah persamaan kuadrat menjadi kuadrat sempurna. Contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang bentuknya ada 3x kuadrat ditambah 18x dikurangi 24. Nah, ini seperti di contoh tadi, A nya harus 1, oleh karena itu kita bagi dengan 3 supaya menjadi X kuadrat. Jadi ruas kiri ruas kanan kita bagi 3. Dengan membagi 3 tidak mengubah inti dari persoalnya, sehingga diperoleh X kuadrat min 6x plus 8. Baru kita lihat kembali apakah ini merupakan kuadrat sempurna. Ternyata bukan, karena 8 tidak melengkapi negatif 6. Negatif 6 seharusnya supaya menjadi kuadrat sempurna ditambahnya setengah dari negatif 6, yaitu negatif 3 kuadrat atau 9. Oleh karena itu kita hilangkan dulu 8 di ruas kiri, jadi ruas kiri ruas kanan dikurangi 8, sehingga ruas kiri 8 nya habis, ruas kanannya 0 dikurang 8 min 8. Baru kita ubah, kita tambah dengan bilangan yang menjadikan bentuk kuadrat sempurna, yaitu ditambah negatif 6 separuhnya 3, negatif 3 dikuadratkan 9. Jadi ruas kiri ruas kanan ditambah dengan 9. X kuadrat dikurang 6 tambah 9 min 8 tambah 9. Ruas kiri jadi kuadrat sempurna, ruas kanan dihitung mendapatkan nilai 1. Jadi ruas kirinya jadi X min 3. X min 3 kuadrat sama dengan 1, lalu kuadratnya dihilangkan, berarti X min 3 sama dengan plus minus akar 1. Akar 1 adalah 1, sehingga X min 3 sama dengan plus minus 1. Lalu ruas kiri ruas kanan ditambah 3 supaya min 3 nya hilang di kiri, sehingga X sama dengan 3 ditambah kurang 1. Ada dua jawaban, X sama dengan 1 ditambah 3 tambah 1, atau X yang kedua X dikurangi 1, 3 dikurangi 1, sehingga akar yang pertama adalah 4 dan akar yang kedua adalah 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 18x tambah 24 adalah 4 atau 2. Nomor 7 terakhir kita lihat, nomor 7, X kuadrat dikurangi 12 min 27 sama dengan 0. Nah, ini bukan kuadrat sempurna, karena itu negatif 12 harusnya ditambah dengan setengahnya negatif 12 adalah 36. 6 dikuadratkan 36, sehingga 27 kita hilangkan dengan cara menambahkan ruas kanan
dan ruas kiri dengan 27, sehingga ruas kiri 27 nya hilang, ruas kanan 0 dikurangi 27 sama dengan 27. Lalu kita cari bilangan untuk pembentuk kuadrat sempurna. Negatif 12 separuhnya adalah negatif 6 dikuadrat 36, jadi ruas kiri dan ruas kanan ditambah 30. Nah, yang ruas kiri dapat diubah menjadi kuadrat sempurna X min 6 kuadrat. Ruas kanan dihitung hasilnya 9. Lalu kita hilangkan kuadrat di sebelah kiri sehingga X min 6 sama dengan plus minus akar 9. Akar 9 adalah 3, jadi X min 6 sama dengan plus minus 3. Lalu karena negatif 6 ini ada di ruas kiri, kita tambahkan agar hilang, maka kita tambahkan positif 6, yang kanan juga kita tambahkan positif 6, sehingga X tinggal, yang kiri tinggal X, yang kanan jadi 6 plus minus akar 3, sehingga ada dua akar. X yang pertama, akar yang pertama adalah 6 tambah 3, dan akar yang kedua adalah 6 kurang 3, sehingga hasilnya akar yang pertama 9, akar yang kedua adalah 3. Dengan demikian akar-akar persamaan kuadrat dari X min 12 plus 27 adalah 3 dan 9. Kita tengok lagi soalnya. Kita ambil ya. Soal nomor 3, 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 4. Nah, caranya bagaimana? Kita bagi 2 dulu karena x kuadratnya a nya 2. Kita bagi dengan 2 sehingga tinggal x kuadrat plus 1 min 2. Apakah ini membentuk persamaan kuadrat? Tidak, bukan. Karena itu maka x nya ini adalah arti 1x, jadi b nya 1. Setengah kali 1, nah, setengah dikuadratkan 1/4. Oleh karena itu yang negatif 2 di kiri harus dihilangkan dengan cara menambah 2, sehingga ruas kiri dan ruas kanan kita tambah dengan 2. Ruas kiri 2 nya habis, ruas kanan 0 tambah 2 2. Lalu kita tambah dengan setengah dari 1 adalah setengah dikuadratkan 4, jadi ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan setengah kuadrat. Nah, untuk setengah kuadrat sama dengan 1/4. Untuk yang 2 ditambah 1/4, kita mengingat pelajaran di SD dulu. 2 ditambah 1/4 disamakan penyebutnya, jadi 8/4 ditambah 1/4 sama dengan 9/4. Jadi yang ruas kanan nanti akan menjadi 9/4, sedangkan yang ruas kiri akan menjadi bentuk kuadrat sempurna. X tambah setengah kuadrat, yang ruas kanan 9/4. Lalu yang ruas kiri kuadratnya dihilangkan, maka sama dengan plus minus akar 9/4. Akar 9/4 adalah 3/2, sehingga X plus setengah plus minus 3/2. Lalu ruas kiri ruas kanan dikurangi setengah untuk menghilangkan setengah di ruas kiri, sehingga X sama dengan kurangi min setengah plus minus 3/2. X yang pertama min setengah ditambah 3/2, dan yang kedua adalah min setengah min 3/2. X yang pertama adalah diperoleh min 2/2 sama dengan 1, sedangkan yang X yang kedua adalah min 4/2 sama dengan min 2. Min 4/2 sama dengan min 2, sehingga akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan min 2. 1 atau min 2 merupakan akar-akar bagi persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 2x min 4.
Lalu yang kuadrat sama dengan 27. Wah, ini soal ini relatif mudah. Kita bagi dengan 3, tinggal X kuadrat sama dengan 9. Sehingga kita tinggal menghilangkan akarnya, X sama dengan plus minus akar 9. X yang pertama akar plus minus akar 3, X yang pertama adalah plus 3, dan X yang kedua adalah min 3. Sehingga akar-akarnya adalah 3 dan min 3. Demikian tadi soal latihan, yang lain bisa dikerjakan sendiri. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di WA group. Dan nanti soal tes formatif. Tes formatif ini kalian kerjakan di kertas folio, lalu dijawab, dan jawabannya difoto, diupload di Google Classroom. Di Google Classroom ada tempat menguploadnya, upload file. Demikian hari ini, mudah-mudahan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna dapat bermanfaat untuk kalian, sehingga kita sudah sampai hari ini kita sudah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan dua cara. Yang pertama menggunakan pemfaktoran, dan yang kedua menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Selamat berjumpa di video berikutnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus.
Untuk kali ini sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.